Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denny Andriansyah dengan NIM 073003000107. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh 3 kasus video pelanggaran di masyarakat, mata kuliah etika kerja dan keteknikan. 3 kasus video pelanggaran di masyarakat itu contohnya berupa macam-macam. Ada melakukan pemalakan atau pemerasan, terus melakukan penipuan, terus selanjutnya melakukan pencopetan dan pencurian. Ini adalah contoh 3 kasus video pelanggaran etika di masyarakat. Bapak tahu ada liburan, liburan, tahu? Ya Pak, ada liburan, keamanan, TikTok, keamanan, makanya permisi Pak, Bapak selamat Bapak memenangkan hadiah mobil Pak dari Fortuner. Iya, mobil. Iya. Gimana nih? Bapak tinggal isi formulir aja. Oh, Pembayaran isi formulir aja. Data di Bapak kayak KWP, KTP, nomor rekening. Iya Pak. Iya Pak. Iya. ini gimana nih ini? Iya. Iya Pak. YouTube ya? Ya, Ada dari TikTok nih. Oh iya Pak. Untuk biaya pengirimannya Bapak ini ya Pak. Nanti transfer ke saya 10 juta. Iya. Nanti Ah. mobilnya saya kirimin ke Kirim ke Bapak. sini. Iya, kirim ke Bapak ke rumah Bapak. Iya. Nanti saya kabarin ya Pak. Oke. Ya, ya. Pak. Oke. Boleh apa aja Pak? Macam-macam. Lontong, tahu, bakwan, risol, martabak, ya kan? Beda-beda. Beda-beda ya Pak? Iya. Tapi Bapak nggak ada jual cireng juga ya Pak? Iya, lagi soto. Nggak ada ya Pak? Makasih ya Pak ya. Ya. Ya, baik. Saya akan menanggapi tentang 3 contoh kasus video pelanggaran di masyarakat, yaitu pertama melakukan pemalakan atau pemerasan. Melakukan pemalakan atau pemerasan itu suatu perbuatan yang tidak terpuji atau tidak baik. Karena dengan kita melakukan pemalakan atau pemerasan itu bisa merugikan orang lain. Di mana pemalakan dan pemerasan itu seringkali ditandai dengan iming-iming kayak ini wilayah kekuasaan saya, ini bla 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 segala macam. Anda harus bayar uang iuran keamanan, iuran pajak karena Anda numpang bla bla segala macam. Padahal sebenarnya tanah bumi Indonesia, tanah air itu milik kita bersama. Tidak ada pemerasan kayak ini wilayah kekuasaan saya, itu tidak ada sangkut pautnya. Kecuali Bapak ini menyewa tempat, sewa lapak. Nah, kalau sewa lapak itu lain ceritanya, karena Bapak ini menyewa lapak, ada tanah seseorang yang dipakai oleh Bapak ini, makanya Bapak ini menyewa lapak. Itu bukan pemerasan atau pemelakan, karena Bapak ini numpang nyewa tempat gitu. Itu beda lagi ceritanya. Kalau pemalakan dan pemerasan itu tidak ada sangkut pautnya. Pokoknya atas dasar yang gak jelas gitu. Kayak wilayah kekuasaan saya atau apalah segala macam, bayar uang keamanan lah gitu. Dan pemalakan atau pemerasan ini bisa merugikan orang lain, seperti Bapak tadi yang tadi harusnya uang pendapatan itu harus diputarin lagi ke bisnis gitu, atau buat kebutuhan sehari-hari untuk bayar sewa lapak, tapi uang itu diperes sama kita ambil hak orang lain dengan iming-iming ini kekuasaan saya, ini wilayah harus bayar keamanan lah segala macam. Itu tidak baik ya. Selanjutnya ada melakukan penipuan, seperti pria bermasker yang bermasalah tadi mendatangi Bapak ini melakukan penipuan gitu ya. Penipuan yang dilakukan itu caranya dengan menyodorkan formulir.
mengabarkan, bilang apa namanya, memberi kabar kepada Bapak bahwasannya Bapak ini telah memenangkan mobil gitu. Terus, habis itu syaratnya harus isi data pribadi kayak NPWP, pajak, NPWP, KTP, sama nomor rekening. Itu sebenarnya data pribadi yang harus, privasi. Nah, jadi, modus penipuan ini tuh, si penipu itu, apa namanya, mengiming-imingi korban gitu ya, dengan cara, apa namanya, supaya dengan cara kayak dapat hadiah mobil gitu, supaya si penipu ini bisa mendapatkan data pribadi dari Bapak tersebut. Nah, data pribadi KTP, nomor rekening, dan NPWP itu sebenarnya bisa disalahgunain sama si penipu itu. Itu contoh penyalahgunaannya itu si penipu bisa menggunakan data pribadi KTP, NPWP, nomor rekening itu untuk pinjol gitu, untuk melakukan pinjol gitu. Jadi penipuan itu suatu perbuatan yang tidak baik, dan saran dari saya sih benar-benar harus waspada gitu ya, waspada terhadap penipuan. Jika memang ada hadiah dari mobil harus jelas statusnya tuh apa gitu. Selanjutnya ada melakukan pencopetan atau pencurian. Nah, melakukan pencurian juga termasuk pelanggaran ya, kegiatan yang melanggar etik di masyarakat gitu ya. Jadi si si pria bermasker ini melakukan pencopetan, pencurian, dengan caranya modus gitu, modus mendatangi si korban seperti Bapak ini, seperti Bapak ini penjual gorengan, menanyakan, apa namanya, modusnya itu menanyakan, "Bapak, eee, jual gorengan apa saja?" gitu, apakah ada cireng? Jadi si pria bermasker ini alias penipu menanyakan sesuatu hal yang tidak ada gitu, atau kayak basa-basi gitu, melakukan basa-basi. Tujuannya untuk, mengalihkan, perhatian maksudnya mengalihkan kewaspadaan pandangan, dari Bapak ini. Jadi karena karena si Bapak ini fokusnya teralihkan, maka si penipu bisa melancarkan modusnya dengan cara mengambil, dompet ya, mengambil dompet yang ada di kantong Bapak tersebut, gitu. Pencopetan dan pencurian itu termasuk perbuatan yang merugikan, dilarang karena merugikan orang lain. Saran dari saya sih, harusnya kita tetap waspada dimanapun, kapanpun, kita harus tetap waspada karena pencopetan dan pencurian itu bisa terjadi kapanpun. Dan biasanya pencopetan atau pencurian itu terjadi karena ada kesempatan seperti Bapak ini kurang waspada atau teledor ya, maksudnya menaruh dompetnya itu masih kelihatan, tidak, maksudnya jadi itu tuh bisa apa ya, bisa memicu memicu terjadinya kejahatan. Kejahatan itu berupa pencopetan atau pencurian, kurang lebih seperti itu.
Selanjutnya, ini adalah 3 kasus pelanggaran di masyarakat yang saya ambil dari, jurnal. Latar belakang teknologi informasi dan media sosial sangat penting dalam kehidupan modern, tetapi juga menimbulkan masalah etik seperti pelanggaran privasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Rumusan masalah peran etika dalam pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi pada media sosial, pelanggaran etika perwira Indonesia di koran kedaulatan rakyat, problematika moral bangsa terhadap etika masyarakat, tujuan dan manfaat, tujuannya untuk mengetahui dan mempelajari penyebab terjadinya pelanggaran etika di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada pembahasan analisis penyalahgunaan media sosial. Media sosial sering disalahgunain seperti penyebaran hoax, cyberbullying, konten berbahaya, dan pelanggaran privasi data. Hal ini berdampak negatif pada masyarakat sehingga diperlukan regulasi dan literasi digital yang lebih kuat. Pentingnya peran etika dalam pencegahan penyalahgunaan. Etika dan literasi digital penting untuk mencegah penyalahgunaan media sosial, namun masih rendah di masyarakat. Tantangan dalam implementasi etika di dunia digital, penerapan etika digital terkendala rendahnya literasi digital, lemahnya penegakan UU IT, ketergantungan pada teknologi, dan cepatnya perkembangan teknologi yang membuat regulasi tertinggal sehingga pelanggaran seperti hoax dan pelanggaran privasi masih sering terjadi. Selanjutnya ada strategi pencegahan penyalahgunaan. Pencegahan penyalahgunaan media sosial dilakukan melalui literasi digital berbasis komunitas oleh pemerintah dan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran serta penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Implikasi sosial dari peningkatan kesadaran dari etika digital yaitu etika digital meningkatkan interaksi positif, mengurangi hoax dan ujaran kebencian. Dampak negatifnya adalah penyalahgunaan media sosial berdampak negatif seperti menurunnya interaksi sosial, penyebaran hoax, pelanggaran privasi, serta gangguan kesehatan mental. Dampak positif penerapan etika digital itu penerapan etika digital dapat mengurangi penyalahgunaan media sosial, meningkatkan kepercayaan dan kualitas interaksi, serta menciptakan lingkungan yang digital yang aman, kritis, dan mendukung perkembangan ekonomi digital. Selanjutnya yaitu pelanggaran etika perwira Indonesia di koran kedaulatan rakyat. Jadi di sini ada iklan terapi pijat di koran kedaulatan rakyat melanggar etika karena membuat klaim penyembuhan penyakit seperti diabetes dan hipertensi secara cepat tanpa bukti ilmiah, sehingga menyesatkan konsumen dan tidak sesuai prinsip kejujuran dalam periklanan. Iklan selanjutnya ada juga iklan obat pria di koran kedaulatan rakyat melanggar etika karena membuat klaim tidak ilmiah dan menyesatkan konsumen, serta tidak sesuai aturan EPI dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya ada problematika moral bangsa terhadap etika masyarakat. Etika dan moral adalah norma sosial yang mengatur perilaku manusia, sedangkan hukum berfungsi lebih tegas untuk menjaga ketertiban masyarakat. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam membentuk moral bangsa saat ini itu penegakan hukum bergantung pada aparat dan kesadaran masyarakat. Namun masih lemah karena kurangnya etika pengetahuan dan pengawasan. Selanjutnya 3 upaya internal untuk meningkatkan moral bangsa yaitu meningkatkan peran keluarga dalam membentuk moral, itu menjadi tempat individu belajar berinteraksi dan beretika. Pendidikan dari orang tua sangat menentukan perkembangan moral anak dalam kehidupan sehari-hari. Menciptakan lingkungan yang baik dalam masyarakat, lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan moral seseorang. Lingkungan yang positif akan membentuk moral yang baik, sedangkan lingkungan yang negatif dapat merusaknya. Selanjutnya ada membatasi teknologi yang ada. Teknologi di era modern dapat mempermudah kehidupan, tetapi juga bisa disalahgunakan untuk tindakan negatif yang mempengaruhi moral masyarakat. Selanjutnya ada upaya eksternal untuk meningkatkan moral dan bangsa, yaitu mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter perlu dilakukan secara holistik dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak di sekolah. Seminar tentang kesadaran hukum masyarakat masih rendah karena kurangnya pemahaman sehingga perlu edukasi seperti seminar. Penegakan HAM di masyarakat, penegakan moral dan etika dapat dilakukan melalui penerapan UU seperti pasal 24 ayat 1 tentang kewajiban menghormati HAM orang lain agar masyarakat lebih saling menghargai dan mengurangi pelanggaran etika. Pemerintah harus bertindak. Moral yang baik dapat diwujudkan melalui pelayanan masyarakat yang sederhana, adil, cepat, dan tidak diskriminatif, serta berorientasi pada kesejahteraan. Selain itu, diperlakukan hukum yang jelas untuk menjaga etika dan moral. Kesimpulan, etika digital penting untuk mengurangi penyalahgunaan media sosial seperti hoax dan cyberbullying, serta menciptakan lingkungan yang aman. Iklan di koran kedaulatan rakyat ditemukan banyak melanggar etika seperti klaim menyesatkan, tidak terbukti ilmiah, dan penggunaan beli-belian yang merugikan konsumen. Karena itu, media perlu memperketat penyaringan iklan agar tetap jujur, etis, dan tidak merugikan masyarakat. Perubahan zaman mengancam lunturnya etika dan moral masyarakat yang berdampak luas, sehingga diperlukan pencegahan dan aturan agar nilai moral bangsa, termasuk di kampung Cijambe, Girang, Sukaresmi, tetap terjaga sebagai warisan budaya yang dijunjung tinggi. Ini daftar pustaka yang bisa saya tampilkan.
Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata maupun perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.